Terima kasih untuk tim worship leader Mbak Lydia, thank you ya Mbak ya. Kemudian juga tim musik, Pak Bonggong, CS ya, dan juga rekan-rekan yang lain yang sudah melayani kita. Nggak salah kita berikan applause buat mereka yang terbaik. Perhatian juga mungkin sudah menghafalkan notes dan lain sebagainya, jadi ya kita perlu apresiasi ya. Kalau di gereja saya harus kita kasih coklat karena ini di STT Taman. Kita akan buka kitab kita, nggak usah basa-basi lah, kita udah kenal siapa saya, siapa kamu kan, gitu kan. Kita langsung buka Alkitab kita dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 27. Oke. Oh, di belakang ada tamu, perkenalkan nama saya David Eko Setiawan, Bapak Ibu ya. Saya walaupun tidak tepat panjenengan, tapi saya sangat menghargai kehadiran Anda semuanya di tempat ini untuk beribadah ya. Saya biasa dipanggil Pak David ya, atau Pak Eko, tapi Pak Eko itu bukan singkatan paket ekonomis, nggak ada yang ekonomis. Baju saya ini triple XL ya, sepatu saya 42 gitu ya. Bahkan Tuhan izinkan saya punya istri 2, maksudnya yang satu dipanggil Tuhan, kemudian saya diizinkan menikah lagi gitu ya. Bahkan istrinya 2 gitu ya. Jadi semuanya nggak ada yang ekonomis dalam diri saya, semuanya ya harus ekstra gitu, karena kondisi badan yang sudah saya kuruskan tapi tidak kurus-kurus, malah tambah hari tambah gemuk, tanda pendeta yang diberkati Tuhan. Yang mengakukan kamu. Ya, 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai seterusnya. Silakan menyimak, saya akan membaca. Saya berjanji tidak akan berkhotbah lama, saya akan cepat. Karena jemaat sekarang suka pendeta yang khotbahnya cepat dan memberi persembahan yang sedikit. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Ini tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu sudah mengetahuinya. Aku menuliskan kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu justru juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semuanya itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajarkan kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Perjalanan hidup orang Kristen itu digambarkan seperti perjuangan. Ada juga digambarkan seperti pertandingan, ya, dan juga digambarkan seperti pertempuran. Nah, jadi dari gambaran ini sering sekali orang Kristen diperhadapkan dengan pilihan untuk menang atau
Tidak tahu kalau bagaimana dengan saudara. Apakah saudara juga demikian? Sering diperhadapkan dengan pilihan untuk menang atau kalah. Tetapi umumnya karena gambaran ini tadi, setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan untuk menang atau kalah. Khususnya dalam pertandingan iman, ada banyak tantangan di sekitar kita yang bisa membuat orang percaya dalam satu area pilihan tersebut, mau menang atau mau kalah. Ada banyak tantangan. Hari-hari ini tantangan yang sering disampaikan di atas mimbar adalah tentang tantangan krisis ekonomi, krisis global, problematika hidup. Orang punya aset tapi nggak bisa jual. Orang yang nggak punya aset nggak bisa beli. Ini kan repot, saudara ya. Dan kita juga tidak bisa, kalau toh kita punya uang, kita belanjakan, uang kita itu nilainya sudah tidak seperti yang kita harapkan dulu. Kita tabung sedikit-sedikit 100 juta. Dulu bayangannya waktu saya kecil, 100 juta itu bisa beli Indonesia. Wah, dulu waktu saya kecil ya. Makanya saya berkomitmen nanti kalau saya sudah bekerja, saya sudah besar ya, cita-citaku tercapai, saya akan nabung sampai 100 juta. Sampai hari ini belum dapat. Jadi tidak jadi beli Indonesia ya. Dulu uang itu kalau saudara bawa uang 100.000 kan, wah itu kita bisa bergaya itu. Terminal Taman mau beli apa aja bisa itu. Orang lewat aja bisa kita beli. Tapi sekarang kalian punya uang 100.000, aduh mah. Itu loh, orang jualan gitu. Kita beli di situ langsung habis uang kita. Karena kita beli satu asrama kan mesti banyak juga. Jadi ini tantangan luar biasa. Dan gembala-gembala seperti saya, gembala tabun seperti saya ini, wah tantangannya jemaat tuh ya, kalau konseling itu pasti gitu. Gimana om, tolong doakan usahanya. Wah susah ini om, mau nambah dagangan nggak berani. Siapa yang jual, siapa yang beli, ya kan? Jadi kan mau lebaran nih ceritanya. Wah kalau sudah mau lebaran seperti ini, orang pada stok barang. Nah diharapkan nanti puasa menjelang lebaran akan banyak yang pada beli. Tapi serba susah, mau stok barang tapi daya beli masyarakat lemah. Nanti jangan-jangan saya sudah stok banyak sekali, wah saya punya jemaat itu ya punya usaha itu mobil, banyak sekali mobilnya. Dia kalau sekali beli mobil itu bisa 100-200 mobil, ya kan? Mobilnya kalau setiap hari tertentu di pasar Karangpandan itu dijejer mobilnya. Salah saya? Mobil loh, betul. Dan kalau di pasar Karangpandan itu kalau sudah hari, kalau di sana ada pasaran, orang Jawa bilang itu rame-ramenya pasar tuh pasar kalau hari apa orang hitungan Jawa itu wage paing. Kalau Tawangmangu tuh nggak tahu apa. Kamu nggak ngerti, kamu tenang aja udah skip aja itu. Nah itu kalau beli itu 100, wah dijejer 100 mobil-mobil. Wah ada truk, ada damkar, ada macam-macam. Apalagi menjelang lebaran ini kadang-kadang dia kurang dari 300 mobil, luar biasa. Tapi yang beli itu anak saya, gitu. Maksudnya mobil-mobilan, jualan mobil-mobilan itu, mainan anak-anak itu. Oh, tapi saya sharing sama saya, gimana ya Pak ya? Biasanya kan kalau anak-anak lebaran itu dapat apa namanya? Kalau istilah kita dapat berkat gitu kan. Perginya kemana? Ke pasar, beli mainan, ya kan? Sudah punya adik, masih pengen beli adik-adikan, ya kan? Sudah punya adik, ya kan? Makanya saya bilang sama Asia, kalau minta adik sama saya bilang gak usah tambah adik, beli adik-adikan. Yang nangisnya bisa di style, mama. Lama-lama. Karena kalau adik butuhan nanti nangisnya bervariasi, mama susu maju. Nah, ini kalian bisa ketawa, tapi pergumulan orang di luar sana ini banyak orang menangis berurai air mata.
ajaibnya semakin banyak tantangan, badan saya tambah gemuk. Mungkin saya menyerap energi mereka gitu kan. Nah, cuma ada tantangan yang kadang-kadang dilupakan oleh jemaat, dan hari-hari ini saya bicara agak keras masalah ini. Karena ini real. Apa itu? Tantangan yang berbahaya, yang klasik dari zaman ke zaman. Kalau saudara belajar sejarah gereja umum, saudara belajar eksposisi perjanjian baru, saudara akan temukan ini. Ini tantangan ini klasik, tapi ditemui di setiap masa. Dan yang paling ironis, ya, gereja selalu mengulang-ulang kesalahan yang sama, tidak aware. Buat bahasa Inggris, apa aware? Ya, tidak sadar bahwa ini juga bahaya, ini juga bisa harus dihadapi. Bukan hanya mendoakan jemaat supaya usahanya maju, mendoakan jemaat supaya sakitnya sembuh, mendoakan jemaat yang jomblo terus, kalenting 4 kali 5 kali nggak ada koncone, gitu kan ya. Sampai bertanya, Pak, mungkin apakah saya perlu dilepaskan? Dilepaskan dari apa? Dari tanda yang ada di muka saya, tanda begini, gitu kan ya. Sehingga ketika dia nembak orang, tandanya begini terus. Ya. Nah, tantangan itu apa? Penyesatan, katakan sama-sama penyesatan. Penyesatan itu ya bahaya. Penyesatan itu juga harus dibahas di dalam kelas-kelas. Pastilah kita di kelas ini pasti. Di gereja-gereja ini perlu dibahas. Karena apa? Dengan semakin majunya teknologi informasi, jemaat bisa mengakses YouTube, Instagram, Facebook, apalagi dengan secara cepat, secara ya kalau akurat nanti dulu itu yang akan kita bahas. Mereka mendapatkan itu, asupan itu, sehingga kita juga harus berhati-hati. Apalagi kita yang di sini dididik menjadi hamba-hamba Tuhan, diharapkan nanti akan menjadi agen-agen, ya kan, perubahan, untuk membawa pada jemaat itu suatu kesadaran bahwa dalam perjalanan iman saudara itu ada tantangan yang harus disadari terus-menerus, yang itu bisa sewaktu-waktu membawa Anda terpisah dari Kristus. Surat 1 Yohanes itu ditulis dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu melawan ajaran sesat yang diajarkan oleh guru-guru, mestinya guru-guru palsu, yang menyusup di dalam jemaat dan berusaha memisahkan orang percaya dari persekutuan. Rasul Yohanes tahu persis ini, jemaat dalam keadaan yang berbahaya, sehingga dia menuliskan suratnya 1 Yohanes ini. Tujuannya adalah melawan ajaran sesat, karena ini berbahaya. Tujuannya adalah menyadarkan kepada setiap jemaat, hati-hati loh. Persoalan ini juga persoalan yang krusial. Persoalan ini juga persoalan yang perlu dihadapi. Jangan dianggap sepele. Nanti saya tunjukkan. Pasal 2 ayat 18 sampai 27 ini saya bagi menjadi 2 bagian besar. Ayat 18 sampai 19 itu berbicara tentang orang-orang yang keluar dari persekutuan. Jadi kalau saudara membaca ayat 18 sampai 19, itu Yohanes sedang membahas orang-orang yang keluar dari persekutuan. Siapa dia orang-orang ini? Disebut oleh Rasul Yohanes seorang antikris. Tetapi kemudian Yohanes menyebutkan bahwa sekarang ini telah muncul banyak antikris. Maksudnya memang nanti akan muncul sosok antikris. Tetapi hari-hari ini sudah muncul banyak antikris. Kalau saya pakai bahasa yang sederhana, mereka ini adalah antek-anteknya yang akan membukakan jalan bagi seorang antikris ini untuk menyesatkan dunia. Dan para pembaca Injil Yohanes, para pembaca surat Yohanes ini pernah mendengar siapa mereka. Mereka, ayat 19 dikatakan, mereka berasal dari antara kita. Jadi banyak antikris ini
Antikris ini dulunya berasal dari persekutuan Yohanes. Sekali lagi, mereka juga golongan orang percaya. Mereka juga berkomunitas dengan Yohanes. Lalu dijelaskan, tetapi kok mereka keluar dari komunitas tersebut. Mengapa mereka keluar? Karena mereka mengikuti ajaran sesat. Dan repotnya, antara jumlah guru palsu dengan guru yang gak palsu itu lebih banyak daripada guru yang gak palsu. Jadi bisa dikatakan pada waktu pembaca kitab surat 1 Yohanes ini menerima surat ini, pada waktu itu konteksnya guru palsunya lebih banyak daripada guru yang gak palsu. Dan ini ancaman, diingatkan loh, hati-hati. Mereka itu dulu berasal dari kita, tapi kemudian mereka keluar dari komunitas kita. Mengapa? Karena mengikuti ajaran yang namanya Gnostik. Kita semua pasti sudah belajar apa itu Gnostik. Gnostik itu ajaran yang pernah booming pada sekitar abad pertama, kedua. Tapi kemudian kalau kita runut ke belakang, ajarannya ini sebenarnya mewarisi filsafat Platonisme, dualisme antara yang materi dengan yang roh. Yang roh itu dianggap baik, sedangkan materi itu dijahat. Akhirnya Gnostik ini menyesatkan jemaat dengan mengatakan bahwa gak mungkin Allah yang baik, yang roh itu menjelma dalam materi. Sekali lagi gak mungkin. Itu salah, gak mungkin Allah yang baik kok menjelmakan diri dalam satu wujud materi. Ini pengajaran Gnostik dan ini rupanya diajarkan di dalam jemaat, ditularkan di dalam jemaat oleh banyak guru-guru palsu yang tidak lain adalah antikris itu. Dan tragisnya ada sebagian besar yang kemudian percaya. Padahal kita semua tahu dalam ajaran dogma Kristen kita mempercayai bahwa Allah itu menjelma menjadi manusia. Dalam bahasa aslinya itu menjelma sebagai daging, diam di antara kita. Makanya Yohanes melawan ajaran ini dengan tujuan apa? Ingin menyelamatkan komunitas yang masih ada ini supaya mereka tidak dibawa, diseret oleh antikris ini untuk mengikuti ajaran palsu. Saudara bisa baca dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya Yohanes pasal 4 ayat yang kedua itu saya akan bacakan dalam terjemahan Alkitab Firman Allah yang hidup supaya lebih dinamis kita mendengar perkataan Yohanes ini. Demikian 1 Yohanes 1 ayat yang keempat ayat 2. Ini serangan Rasul Yohanes kepada ajaran Gnostik. Dia mengatakan, sahabat-sahabat saya yang saya kasihi. Ini terjemahan Firman Allah yang hidup. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, janganlah percaya akan sesuatu yang saudara dengar hanya karena seseorang mengatakan bahwa berita itu berasal dari Allah. Ini apologetiknya. Jangan percaya akan sesuatu yang saudara dengar hanya karena seseorang mengatakan bahwa berita itu berasal dari Allah. Titik 2. Ujilah lebih dahulu apakah hal itu benar. Mengapa? Karena di sekitar kita terdapat banyak guru palsu. Jadi firman Allah yang hidup pun masih mempertahankan kata banyak. Artinya memang ini fenomena pada masa itu. Demikian banyak guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran Gnostik. Dan Yohanes mengajarkan kepada jemaatnya, komunitas umat Tuhan, jangan cepat percaya. Walaupun yang mengatakan itu berkata, ini dari Tuhan, ini dari Allah. Kalau bahasa kita sering pakai apa? Ini suara apa? Ya. Karena guru-guru palsu juga mengklaim bahwa yang dikatakan itu berasal dari dan membuat cap bahwa apa yang dikatakan itu adalah suara Tuhan.
Ini sangat kontekstual dengan masa kita saat ini. Waduh, kalau saudara lihat sekarang ini, saudara klik YouTube, saudara klik internet, apalagi semua media sosial, apapun, banyak sekali orang yang mengaku apa yang dikatakan itu berasal dari Tuhan. Itu suara Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita semua, ujilah itu. Uji, jangan hanya sekedar yakin, bahkan ainul yakin, hakul yakin, padahal yang saudara yakini itu sebenarnya bukan dari Tuhan, hanya dikasih icap saja, suara tuh. Karena saudaraku, apalagi dalam konteks berjemaat, kalau ada hamba Tuhan, ada orang mengklaim itu suara Tuhan, orang sudah takut. Ini kan ngeri. Makanya kita harus benar-benar berdiri di atas kebenaran. Bagaimana caranya? Uji. Loh, kita punya kesempatan untuk menguji. Apakah itu gak kurang ajar? Saya selalu berkata di tempat saya melayani, jemaat saya beri kebebasan untuk menguji setiap apa yang disampaikan dari hamba Tuhan dari mimbar, khususnya hamba Tuhan yang melayani di gereja lokal, yaitu pendetanya. Saya minta, jangan asal percaya. Saudara bisa belajar. Bahkan di gereja kami setiap Rabu terakhir itu ada sekolah. Saya punya mahasiswa. Selain di sini saya punya mahasiswa itu ada 45 orang. Ya, usianya kisaran 30 tahun ke atas, 70 tahun juga ada. Jadi mbak-mbak juga ikut. Saya bikin namanya sekolah pendalaman iman. Saya singkat menjadi sendi. Nah, sendi itu isinya siapa? Jemaat. Apa yang mereka lakukan? Mendalami iman. Siapa yang mengajar? Waduh, banyak dosen. Mas Arif pernah ngajar juga ya Mas ya, di tempat kami, ini saksinya. Nanti kapan-kapan ngajar lagi Mas. Ini udah semester baru, nanti Mas Arif akan mengajar ini pasti. Mumpung ingat gitu kan. Ini kan sambil menyelam minum kopi kan ini kan ya. Kemarin yang pertama Pak Firman, kemudian Pak Kalis ya, besok ke depan Pak Arif dan dosen-dosen yang lain. Itu yang mengajar bukannya dosen STT Tawangangu, dosen dari STT hampir di Surakarta. Memang saya minta yang menjadi pembicara adalah mereka-mereka yang terdidik dalam iman, karena mereka akan mendidik pendalaman iman. Nah ini penting saudaraku, karena kadang-kadang kita, apalagi seorang gembala gitu ya, takut kalau jemaatnya pinter. Kalau jemaatnya pinter nanti minteri gembalanya gimana? Loh, kalau saya senang kalau jemaatnya pinter, malah gembalanya akan lebih pinter. Karena persiapannya pasti sungguh. Kalau jemaatnya bodoh-bodoh, jemaat bodoh aja, persiapan biasa saja. Akhirnya gembalanya juga jadi bodoh, jadi orang bodoh menuntun orang bodoh menuju ke sebuah kebodohan. Gimana sih? Uji. Jangan biarkan kebodohan itu ada di dalam diri umat. Ujilah. Karena kami sendiri itu sudah 5 tahun, ya. Jadi jemaatnya sudah biasa belajar Alkitab, bahkan teologi, bukan Alkitab aja, teologi juga. Suatu saat ada pengkhotbah di gereja kami itu khotbah, wah semangat, ya kan? Kita sharing ini di kelas BWG waktu itu. Wah, Allah kita adalah Allah Adonia, namanya Adonia terus. Akhirnya itu ada yang jemaat waktu dengar khotbah WA saya, Pak Pendeta tolong dibenarkan, bukan Adonia tapi Adonai. Itu yang WA itu siapa? Tugasnya kayak Imran itu, pemegang sound system. Pemegang sound system aja bisa bedakan Adonia sama mahasiswa teologi aja belum bisa bedakan itu, karena kamu kan nggak senyum, nggak ngerti. Ya. Adonai itu nama, emang nggak tahu loh. Untung tidak khotbah di tempat saya. Ya, jadi itu yang ingatkan itu petugas sound system. Bukan mau ngomong apa-apa, tapi memang di gereja kami mengajarkan uji. Jangan sembarangan, karena ini masalah krusial juga loh. Ini masalahnya
Hampir sama dengan persoalan tantangan tadi yang saya sebutkan di depan itu tadi, sama. Karena hari-hari ini merebak ajaran-ajaran yang adalah ajaran antikris. Antikris, bahasa Yunani-nya anti itu dua artinya. Betul ya Mas Arida? Anti itu satu itu artinya melawan atau lawan, anti itu yang kedua artinya mengganti. Kalau yang melawan kita sudah ngerti semua. Misalnya nih, kita buka YouTube, yang melawan Kristus itu kelihatan, belum apa-apa disebut udah teriak-teriak itu, marah-marah gitu. Itu kelihatan di depan. Itu anti Kristus, anti itu melawan Kristus. Tapi yang cilaka ini yang kedua ini, yang apa? Mengganti. Mengganti esensinya sama dengan melawan, tetapi tidak front, pelan-pelan. Melalui apa? Melalui khotbah-khotbah, melalui ajaran-ajaran, melalui konseling-konseling, melalui pelayanan-pelayanan yang gak jelas. Mengganti Kristus dengan apa? Dengan ajaran-ajaran. Sekarang kita mendengar banyak ajaran-ajaran yang digembar-gemborkan itu. Misalnya kesuksesan, mujizat, berkah, kemakmuran. Apakah salah? Enggak 100% salah, karena Alkitab juga mengajarkan tentang berkah, tentang mujizat, tentang kesembuhan, tentang kesuksesan. Alkitab mengajarkan itu. Tapi persoalannya ini semakin menjadi dominan, menjadi lebih utama, menggantikan sang sumber penyembuh, sang sumber mujizat, sang sumber kemakmuran, sang sumber pemeliharaan. Sehingga dalam bahasa kerennya tidak Christ center lagi, tidak berpusat pada siapa? Kristus. Tapi berpusat dengan yang lain. Ini bahaya sekali nih. Dan kita perlu hati-hati. Kita harus berani seperti Yohanes, berkata lantang kepada jemaat, ujilah segala sesuatu. Bahkan ketika saya habis khotbah ini diuji nanti, teksnya bener nggak, ya kan? Bener nggak eksposisinya? Ya nggak apa-apa. Makanya saya senang dengan SD3 ini. Kalau kapel, ya kan? Selalu waktu kapel itu selalu ada apa Mas Ari? Penilaian. Acung jempol 4 kalau bisa saya angkat, tapi mesti ngeblak saya. Yang dua di kaki saya. Wah, itu tradisi yang bagus sekali dan perlu dikembangkan terus. Kalian habis khotbah kemudian mana kok? Dinilai ya. Banyak begini. Jangan sakit hati, nggak apa-apa. Ya kan? Jangan sakit hati. Kalian yang belum dapat jadwal kapel jangan takut, nggak apa-apa. Ya kan? Dapat jadwal kapel itu udah nggak bisa tidur 3 hari 3 malam. Badan meriang. Sudah mau izin. Saya khotbah gitu. Nggak perlu takut. Kuncinya di mana? Kalau ada kata ujilah, berarti di situ ada keterlibatan belajar. Katakan belajar. Sekali lagi belajar. Belajar itu penting. Jangan kamu pikir Pak David Eko sudah jadi dosen, sudah jadi gembala tak belajar. Belajar terus. Bahkan saya belajar mengevaluasi khotbah-khotbah saya, karena saya pada waktu kuliah diajari dosen saya punya bank khotbah. Ya, bank khotbah itu penting bagi gembala, karena kadang-kadang itu kita ngundang tamu, tamunya nggak datang. Kalau nggak punya bank khotbah, Pak Saudara hari ini tidak ada firman Tuhan, mari kita berdiri. Untuk punya bank khotbah, tamunya nggak datang karena ada mungkin halangan di jalan, apalah, kita sudah siap. Saya belajar bank khotbah saya ini, wah saya lihat-lihat lagi, saya evaluasi dengan apa? Dengan kacamata teologi yang sekarang sudah saya pelajari. Wah ternyata keliru ini dulu khotbahnya comot-comot ayat ini nggak beda dengan setan ini. Iya, jadi dulu saya pernah jadi persetanan ini ya gitu. Ayatnya nggak ngomong gini, dibilangin gini, ini dicoret dari bank khotbah, ya. Ini bank pordimen, ya kan? Kerja di bangunan nyampur wedi harus semen ini kan bank pordimen. Ya, coret, hapus, atau dipelajari lagi.
Harus belajar. Salah satu ciri anak-anak Allah adalah suka belajar. Loh, kalau kita belajar dalam teks ini, orang-orang yang ada di dalam persekutuan ini disebut anak-anak Allah. Lah anak-anak Allah ini punya kemampuan memuji. Lah kamu mau memuji tapi nggak belajar, baca Alkitab aja belum pernah khatam. Ayo jujur, siapa di sini pernah belajar baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu? Balik lagi Kejadian sampai Wahyu. Asal jangan dibalik Wahyu terus Kejadian. Kejadian pulang balik. Oh kamu kalah sama jemaat saya. Jemaat saya itu sudah 2-3 tahun. Karena itu bagian dari reading Bible, daily reading Bible. Baca terus, baca urut. Nah, baca urut itu fungsinya apa? Ada, nanti saya tunjukin. Belajar. Kita bilang bisa muji, tapi kita nggak mau belajar. Makanya di sini kalian belajar itu tujuannya itu. Kalian akan menjadi agen, katakan agen. Agen perubahan yang bisa menolong umat Tuhan tidak keluar dari komunitas orang. Saya perlu share pengalaman saya, bukan doktrin. Dalam pengembalaan, sudah beberapa jemaat kami yang keluar dari persekutuan. Mengapa? Salah satunya tidak mau belajar, tidak mau menguji segala sesuatu. Sudah diingatkan, sudah di pastoral, tapi kekeh, ya sudah. Sekarang tidak jelas keadaannya. Jadi ini tantangan. Dan yang menarik, ini yang menarik. Kalau saudara baca, antikristus ini hadir sebagai tanda dari akhir zaman. Betul? Amin? Ya, kalau saudara baca tadi kembali di pasal 2 tadi ya. Pasal 2 ayatnya yang ke-18 tadi kan itu jelas sekali. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Itulah kita baca 1, 2, 3. Itulah bahwa tanda bahwa waktu ini adalah waktu yang benar-benar waktu terakhir itu apa? Munculnya guru-guru palsu. Yang menarik, kata waktu itu dalam bahasa Yunaninya itu punya pengertian banyak sekali. Musim yang terbatas, kesempatan yang terbatas untuk mencapai sesuatu. Jadi rupanya ketika saya baca ini, oh ternyata guru-guru palsu ini hadir. Itu menjadi batu ujian bagi jemaat di waktu sekarang yang terbatas ini. Menjadi batu ujian apakah mereka menjadi jemaat yang menang atau jemaat yang kalah. Dalam pertanyaan. Kalau dia jemaat yang menang, dia tidak sekedar menerima seajaran, tapi dia akan menguji setiap ajaran. Dia mau mencari betulkah yang diajarkan itu benar-benar dari Allah, meskipun ada klaim itu suara Tuhan. Ini tanda jemaat yang menang. Karena tipu daya si iblis, si jahat itu yang mewujud dalam antikris itu sedang bergerak luar biasa. Saya bersyukur dibesarkan di Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu sejak tahun 2000. Saya lulusan di sini 98 saya lulus. Kemudian menjadi pengajar struktural, menjadi bagian dari keluarga di sekolah ini. Saya bersyukur karena apa? Salah satu yang selalu ditekankan, diajarkan di sekolah ini, jangan hanya mendengar dan meyakini, tetapi saya dididik sejak awal ujilah semua. Dan itu nggak boleh pergi dari STT Tawangmangu. Bahkan ini perlu dikembangkan dalam proses belajar mengajar, dalam proses berasrama, dalam proses bersinergi dengan orang-orang di sekitar kita. Ini harus dikembangkan. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita keluar, kita betul-betul menjadi agen yang mampu mengajari jemaat untuk menguji segala sesuatu. Karena saudaraku,
Tersesat itu sesuatu yang tidak disengaja. Bukan disengaja. Tersesat itu merupakan sesuatu yang kadang-kadang tidak disadari. Minggu yang lalu saya pelayanan ke Madiun. Saya pelayanan ke Madiun itu sering ya. Tapi saya punya kelemahan. Kelemahan saya itu kalau malam, saya itu lupa jalan. Makanya kalau saya pelayanan malam hari, saya pasti ajak teman. Kalau nggak istri saya, anak saya. Kalau anak saya nggak bisa, ya cari sopir. Kalau nggak cari sopir, ya pokoknya ajak teman, ya kan? Tapi teman betul-betul, bukan teman tapi mesra. Baik. Tujuannya apa? Biar dia ingat. Satu saat kemarin saya pelayanan ke Madiun, pulangnya cukup malam, jam 9. Waduh, ini alamat kalau malam begini. Untung saya mengajak salah satu mahasiswa weekend dari STT tertentu yang setiap minggu weekend di rumah saya ngomong, kamu setir mobil ya? Siap. Tolong nanti pulang kamu harus tahu arahnya ke sini. Rupanya dia nggak peka dengan apa yang saya katakan. Dia langsung pencet Google Map. Saya bilang sama ini, pada waktu perjalanan pertama masih kota-kota, saya santai aja. Tapi setengah jam berikutnya saya bilang, namanya Bin, ini kita mau pulang ke Karangpandan tapi kok masuk hutan belantara begini? Tenang Pak, tenang saja, nggak masalah. Ini Google Map, ini pasti aturan. Oke, saya bilang gitu. Setengah jam berikutnya tambah masuk hutan lagi. Loh, ini hutan belantara loh. Sopirnya mulai ragu-ragu. Iya ya Pak ya. Tapi pasti sampai. Akhirnya dia banting ke kanan sesuai dengan arahan Google Map mbak-mbaknya itu, ya, belok ke kanan 100 meter lagi, belok ke kanan, gitu kan ya. Dia akhirnya belok ke kanan. Waktu belok ke kanan, itu bukan hujan lagi, tidak ada listrik, gelap gulita. Saya langsung stop Bill, namanya Bill, stop Bill. Kamu tidak perlu lanjutkan. Nah kenapa Pak? Kalau kamu lanjutkan, saya bisa melihat ke depan. Di sana itu ada sungai besar. Kita nyemplung nanti. Baru supaya saya itu ketakutan akhirnya berhenti. Saya bilang, sudah, tidak usah pakai internet aja. Sudah, pakai interlude aja. Turun hanya di sana. Waktu turunnya di tempat sepi. Ada suara krik 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 krik. Ada orang. Untung ada depan rumah itu sedang keluar. Kemudian dia ngejar, Pak. Bapak mau kemana? Dia bawa mobil. Saya mau ke sini. Wah, sama dengan perjalanan saya, Pak. Saya tersesat. Loh, kok bisa tersesat? Iya, Pak, disesatkan sama Google Map. Dia baru yakin disesatkan. Akhirnya kami berangkat ke sini, ikutin itu sampai. Ada kalanya interlude itu juga penting. Itu bukan kejadian yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Sering saya itu pokoknya kalau malam itu ya, kalau tidak bisa hafal jalannya ya pakai itu Google Map. Dan pernah saya sama istri saya pulang pengennya Karangpandan, masuknya kuburan. Kuburan. Pak, ini di tengah-tengah kuburan, tenang aja, ada Roh Kudus di sini. Turunlah kamu, tanya, ini kuburan mana? Bapaknya sama-sama. Nah, kalau yang mati-mati itu bisa ditanya ya. Untung istri saya masih muda, begitu berpemberani, ya, badannya besar, gemuk gitu. Jadi kalau waktu keluar, mungkin setan takut sama dia. Kasih tahu ya, kita ini tersesat tuh pelan-pelan. Jangan kamu mikir kamu tersesat tuh langsung, enggak, pelan-pelan. Serius. Makanya kalau punya buku baru, jangan keren, wah saya tak baca apa. Buku baru itu harus ada interaksi. Jangan hanya baca, harus ada interaksi. Benar nggak ya yang diajarkan buku ini? Makanya dosen-dosen itu selalu memberikan tugas review buku. Tapi sayangnya review buku itu malah jadi meringkas buku. Jadi dosennya disuruh baca ringkasan. Percayalah, dosen itu sudah membaca ratusan kali buku ini. Titik koma sampai salah ketik aja tahu. Review buku itu interaksi, gitu loh. Jangan sombong sudah baca buku. Bapak sudah baca bukunya ini. Saya nggak belum pernah baca. Gue sudah Pak. Nah, teman-teman seperti itu ya saya tanya, interaksinya sudah sampai mana? Jadi tersesat itu pelan-pelan, pasti tersesat. Makanya sebelum sampai ke sana diuji dulu, betul nggak itu? Ya kan? Aduh, sekarang kasihan banyak jemaat yang dalam kondisi seperti ini. Saya rindu kita semua menjadi agen. Bagian yang kedua, yang terakhir, ayat 20 sampai 27. Nah, ini bicara tentang siapa? Orang-orang yang di dalam persekutuan. Siapa itu? Disebut di ayat 20, kamu
Tapi kalau saudara baca, si kamu ini sebelumnya disapa sebagai anak-anakku, dengan bahasa aslinya teknia atau tekno. Nah, kata ini biasa dipakai pada masa itu untuk menyapa dari seorang guru kepada murid-muridnya yang terkasih. Jadi sapaan anak-anakku itu bukan sekedar sapaan basa-basi, tapi sapaan dari Yohanes yang menempatkan dirinya waktu itu sebagai guru di antara banyak guru-guru palsu. Dia sadar murid-muridnya ini sedang dikelilingi guru-guru palsu. Sebagai sesama manusia, sebagai sesama orang yang masih hidup di dalam persekutuan, dia nggak lakukan sesuatu. Dia melakukan sesuatu. Dia hadir sebagai guru. Keren, peduli. Saya tanya kepada Anda, seberapa kepedulian kamu kepada jemaat di luar sana? Ya, seberapa peduli hari-hari ini? Mereka sudah dipusingkan dengan masalah hidup. Mereka sudah dipusingkan dengan persoalan-persoalan makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya. Menyekolahkan anak. Ditambah lagi secara spiritual, mereka sedang ada dalam ancaman guru-guru palsu. Yohanes tahu persis. Makanya dia hadir sebagai guru, menyapa pembacanya sebagai murid-murid. Kepedulian seperti ini perlu dikembangkan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah di mana saudara berada. Apalagi kalau engkau sudah mulai melihat temanmu tersesat, ingatkan, kasih tahu, bro, kamu itu sudah tersesat. Nah, temanmu akan jawab, taunya dari mana? Kamu akan bertanya sama dia. Kamu nanya. Kamu nanya aja, saya bertanya, tersesat saya di mana? Jangan terpukul dengan orang pintar, belum tentu orang pintar itu benar lurus. Orang pintar ya, kalau nggak hati-hati bisa tersesat. Tanyain, tersesat saya di mana? Kasih tahu. Nah, kalau kamu memberitahu, tidak belajar, malah kamu yang tersesat. Makanya perlu belajar. Seperti Yohanes ini punya kepedulian. Lalu selanjutnya mereka yang disebut murid-murid ini juga disebut sebagai orang-orang yang telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Pengurapan dari Yang Kudus. Yang Kudus ini siapa? Kalau saudara kaitkan dengan Injil Yohanes pasal 6 ayat 69, Petrus menyebut Yang Kudus ini adalah Kristus. Jadi orang-orang yang dalam persekutuan ini tidak lain adalah orang-orang yang sudah diurapi oleh Kristus. Kata pengurapan di situ bukan menunjukkan tindakan, tetapi dengan apa dia diurapi. Diurapi dengan apa? Roh Kudus. Jadi mereka adalah orang-orang yang bukan sekedar orang percaya, mereka bukan sekedar murid-murid, tapi melalui kata krisma, pengurapan, ini merupakan orang-orang yang sudah diurapi oleh Kristus dengan Roh Kudus. Dan pengurapan inilah yang membuat orang-orang ini mengetahui kebenaran. Ciri orang yang diurapi oleh Roh Kudus, dia akan mengetahui kebenaran dan menghidupi kebenaran. Mengetahui kebenaran dan menghidupi kebenaran. Karena kata mengetahui di situ punya pengertian memahami kebenaran spiritual. Jadi kalau orang diurapi oleh Roh Kudus, kemudian jadi bodoh ya susah. Harus mengetahui kebenaran. Kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang adanya banyak antikristus. Tadi sudah disebutkan. Kebenaran tentang apa? Kebenaran tentang karakteristik antikristus. Siapa itu? Dia pengajar palsu. Dia adalah pendusta. Dia tidak mengatakan kebenaran. Jadi jemaat yang diurapi oleh Roh Kudus akan tahu siapa dia. Dia lawannya Kristus, apakah dia pengganti Kristus? Dari mana? Dari yang dengan dilihat cara hidup sang pengajar itu. Kalau pengajarnya sukanya dusta, walaupun dia pakai klaim mendengar suara Tuhan, dia adalah, loh kok takut kok? Apa? Antikristus.
Loh, serius sih. Jadi meskipun dia ngomongnya setinggi langit, klaimnya pakai suara Tuhan, tapi kalau hidupnya itu, karakter hidupnya itu adalah pendusta, sukanya berdusta. Meskipun pakai klaim dia pakai suara Tuhan, hati-hati. Karena guru-guru palsu yang ada di sekitar pembaca surat Yohanes itu rata-rata adalah mereka pendusta, mendustakan kebenaran. Ayat 22, menyangkal Yesus adalah Kristus, menyangkal Bapa. Bagaimana dengan orang-orang yang kemudian saudara tahu seperti ini? Kalau dia pendusta, dia anti Kristus, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, coba kita membaca ayat 27 pakai terjemahan bahasa Indonesia bahasa Indonesia ya TB itu. Saudara pasti pegang itu. Ini ada ayat yang kontroversial, kadang-kadang salah tafsir. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita baca sama-sama pada hitungan yang ketiga, ayat 27. 1, 2, 3. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal. Ayat ini kalau diaplikasi langsung berbahaya. Karena apa? Aplikasinya kalau nggak lihat konteksnya, nggak lihat ayatnya, biasanya di aplikasi orang Kristen tidak perlu diajar orang lain. Jadi belajar sendiri aja. Jadi tidak usah masuk kelas, di kamar aja. Karena nggak diajar oleh orang lain. Ya kan? Nggak perlu pendeta, nggak perlu gembala, nggak perlu pengajar, belajar sendiri sama Roh Kudus. Saya akan diajar sama Roh Kudus. Apakah artinya seperti itu? Hati-hati saudara. Yang disebut orang lain dalam teks ini maksudnya siapa? Orang lain di sini adalah guru-guru yang sudah keluar dari persekutuan, yang sudah mengikuti ajaran sesat. Orang-orang yang seperti ini, saudara tidak perlu belajar dengan mereka. Karena kalau belajar dengan mereka, saudara lambat laun, pelan tapi pasti tersesat. Cuma sekarang ini kita masih nekat, kita percaya followernya banyak apa? Bolehlah kita ikut. Kalau saya radikal di sini. Kalau dia jelas-jelas nabi palsu, dia jelas-jelas pengajar palsu, followernya, terus apa lagi istilahnya sekarang? Followers, pengikut, apanya? Itu tak putusin, ngapain? Dengeran omongan sampah. Mau? Kenapa? Hati-hati. Lalu kita perlu diajar oleh siapa? Diajar oleh orang-orang yang ada masih satu komunitas dengan kita. Komunitas Yohanes, komunitas orang-orang yang percaya. Kita perlu diajar sama mereka. Kita perlu belajar melalui mereka. Makanya tidak salah Anda belajar di sini. Belajar dengan orang-orang yang masih satu komunitas. Jangan dengan orang-orang yang saudara sudah tahu ajaran dan cara hidupnya tidak matching. Ini bahaya. Ajarannya keren, cara hidupnya nggak keren. Kalau doa aja kerennya setengah mati sampai menembus langit ke-7. Tapi kalau utang nggak bayar-bayar. Ya. Kalau ditagih utang jawabannya Alkitabiah. Hendaklah kamu sabar seorang teman. Perlu kasih mesra. Ya bro. Tapi saya ini butuh uang bro. Maka kan kamu pinjam 300.000. Boleh gak hari ini? Udahlah, barang siapa menabur dia akan menjual. Padahal ini persoalannya beli pulsa bukan beli ayam. Hati-hati. Dengan orang-orang yang seperti ini, firman Tuhan bilang, kamu tidak perlu diajar. Kalau kamu berteman di media sosial, skip. Saya punya ya, teman-teman yang kayak gitu. Saya main Facebook itu sejak Facebook pertama muncul itu saya main Facebook. Makanya saya pecinta Facebook. Karena sama anak saya bilang, papa itu jadulnya setengah mati, mainnya masih di Facebook. Kalau nggak apa-apa, nikmati. Yang saya sudah tidak ikut lagi. Karena apa? Hati-hati. Dan kita sudah punya keyakinan ketika saya uji, ini nggak benar. Ini salah. Jangan tinggal di sana. Makanya pesan terakhir dari Yohanes ayat 24,
tetaplah percaya dengan apa yang diajarkan sejak semula. Ya, tetaplah pegang itu ajaran. Ortodoksi kan, ortopraksis itu harus menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ajaran, kehidupan, lifestyle orang percaya harus menunjukkan bahwa engkau benar-benar hidup dalam kebenaran. Ayat 25, kita mau tetap diajar oleh Roh Kudus. Biar kita pikirannya selalu kita membangun hubungan dengan Roh Kudus. Membangun hubungan dengan Roh Kudus, semakin kita belajar dan belajar menemukan kebenaran dan memperlengkapi umat Tuhan untuk tidak tersesat. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diurapi untuk menang dari tipu daya iblis melalui antek-anteknya, yaitu antikristus yang berusaha menyesatkan kita dari pengajaran yang benar. Maka dari itu tetaplah berjaga persekutuan dengan Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah jaga persekutuan dengan komunitas orang percaya, dan teruslah mau dibimbing oleh Roh Kudus untuk kita selalu dibawa kepada kemenangan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapak di surga, terima kasih untuk firman.